Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lazmi dengan NRP 23/2021-055. Di sini saya akan memaparkan hasil pemodelan yang telah saya buat dengan judul Komparasi Metode Scoring dan Fuzzy Logic untuk Tingkat Kerawanan Tanah Longsor di Kecamatan Soreang. Latar belakangnya sendiri, yang pertama adalah tanah longsor merupakan suatu aktivitas dari proses gangguan keseimbangan yang menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Penyebab dari tanah longsor ini yang pertama adalah curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan kemiringan lerengnya. Kecamatan Soreang sendiri merupakan salah satu dari sekian banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, di mana cukup sering terjadinya bencana tanah longsor ketika musim hujan sedang datang. Oleh karena itu, pemodelan mitigasi bencana ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kerawanan bencana tanah longsor di Kecamatan Cengkong dengan membandingkan metode scoring dan metode fusiologi, di mana nantinya akan diketahui metode mana yang terbaik untuk memodelkan kejadian longsor di Kecamatan Cangkuang yang dibandingkan dengan kejadian longsor di lapangannya menurut data BNPB. Untuk alur penelitiannya sendiri adalah terdapat data yang digunakan yaitu batas administrasinya, data curah hujan, data Demnas, dan jenis tanah, serta data tata guna lahannya. Kemudian kelima data ini di proses sedemikian rupa di mana nanti dilakukannya cropping parameter tanah longsor berdasarkan lokasi penelitian. Kemudian dilakukannya metode scoring dan metode fusiologi. Untuk metode scoringnya adalah pemberian skor setiap parameter, kemudian untuk metode fusiologiknya adalah pembuatan membership function, lalu dilakukan overlaying untuk sesuai dengan metode masing-masing. Kemudian dilakukan layout peta dan dianalisis perbandingan kedua metode tersebut. Untuk hasil metode scoringnya ada peta curah hujan, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Begitu pula untuk hasil metode fusi, yaitu ada peta curah hujan, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, dan peta kemiringan lereng. Dari keempat parameter ini untuk masing-masing metode dilakukan overlaying sehingga didapatkan hasil perbandingannya yaitu peta ancaman bahaya tanah longsor untuk masing-masing metode. Kemudian untuk pembahasannya sendiri, terdapat tabel dengan tingkat kerawanan longsor untuk setiap desa dengan menggunakan metode scoring dan metode fusi. Kemudian dibandingkan dengan kejadian longsor di lapangan dari sumber BNPB. Sehingga didapatkan berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat dilihat untuk tingkat kerawanan longsor menggunakan metode scoring yang dibandingkan dengan kejadian longsor di lapangan menurut data BNPB, terdapat 9 dari 10 desa di Kecamatan Cangkuang yang teridentifikasi sama. Kemudian untuk metode fusi sendiri terdapat 8 dari 10 desa yang teridentifikasi sama, meskipun hanya selisih satu desa saja untuk tingkat kerawanan longsor dengan kejadian longsor di lapangan yang sama. Pada penelitian ini, metode yang lebih cocok digunakannya adalah metode scoring, karena tingkat keakuratan hasil tingkat kerawanan longsornya lebih teliti. Tetapi Effendi tahun 2019 mengatakan bahwa untuk tingkat kerawanan longsor ini di suatu daerah lebih baik menggunakan metode fusi karena penggunaannya yang lebih simpel dibandingkan dengan metode scoring, penggunaannya lebih kompleks dengan pemberian skor di setiap parameternya. Tetapi dapat dilihat di sini artinya untuk metode fusi tidak menjamin hasil yang lebih akurat daripada metode scoring. Karena penggunaan kedua metode ini tuh tergantung kepada pemetaan apa, parameter apa saja yang digunakan, dan daerah mana yang dilakukan penelitiannya oleh si peneliti. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan hanya seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.